Oke, dari saya ada tambahan dikit. Di sini saya minta penyidik Polda Metro Jaya untuk segera memberikan kepastian terkait laporan kami, karena pasal yang terkait ini adalah pasal 378 Junto 372, ya kan, yang terbit di tahun 46. Berarti ini bukan pasal yang harus dipelajari lagi atau ada penyesuaian atau apa. Ini udah pasal yang sudah ada. Jadi pertanyaan kami itu adalah kenapa bisa lemot dan lama kayak gini. Jadi saya juga berharap penyidik Polda Metro Jaya bisa lanjutin kasus ini dan memberikan kita kepastian untuk keadilan kami. Jadi selain itu, kalau terlapor Stefanus diduga telah memenuhi unsur-unsur pasal yang kami laporkan, agar segera dilakukan upaya paksa. Jadi ya itu sih dari saya, teman-teman. Mungkin kamu ada tambahan? Ada tambahan? Ya, kalau dari saya ingin penegak hukum di Indonesia itu bisa adil dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga orang yang seperti saya yang melapor dan mengadukan bisa mendapatkan kepastian hukum. Saya juga berharap suara hati saya bisa didengar oleh Pak Kapolri agar untuk orang seperti saya bisa mendapatkan keadilan ketika kami sedang berjuang mencari keadilan di negeri ini. Itu aja sih dari saya. Terima kasih teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Jadi Kalau perkembangan yang di Bali sendiri sejauh ini seperti apa sih? Ya. Perkembangan kasus yang di Bali sendiri. Perkembangan yang kasus di Bali itu adanya laporan polisi dari pihak lain, kan begitu. Tetapi barang pada saat itu B73DAR ada dalam pekarangan kita, pada saat itu sudah ada di kita. Sebelum ke terlapor Stephen ini. Kemudian Polda Bali datang di Treskrimum, datang ke tempat pekarangan milik klien kami. Makanya tadi kami tunjukkan foto-fotonya juga. Meminta mengamankan. Karena klien saya juga menjalankan prinsip kehati-hatian di situ, prudential principle, dia takutnya ini orang yang ngaku-ngaku saja atau bagaimana. Datang ke tempat pekarangan milik klien kami. Makanya tadi kami tunjukkan foto-fotonya juga. Meminta mengamankan. Karena klien saya juga menjalankan prinsip kehati-hatian di situ, prudential principle, dia takutnya ini orang yang ngaku-ngaku saja atau bagaimana. Dicek, bener nggak ini dari Polda Bali? Sampai akhirnya kartu anggota ada, surat tanda terima diberikan. Nah kita percaya, oke, berarti ini anggota Polri demi pro justisia, kan begitu kan, demi keadilan. Kita serahkan. Tetapi setelah saya cek, kok ini dilaksanakan ada dugaan mal prosedur ya. Dilakukan karena masih SP lidik. Tidak dilakukan dalam SP penyidikan. Beda loh, penyelidikan dengan penyidikan itu. Sebagaimana Perkap 6 tahun 2019 pasal 10, upaya paksa itu dilakukan dalam tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Dan itu pun jelas kalau menurut KUHP, penyitaan itu harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan sebagainya. Tetapi ini dilakukan hanya berdasarkan SP lidik. Dan kita menunggu sebenarnya, mungkin akan diberitahukan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tetapi tidak, justru kita yang bersurat baru dikasih informasi. Setelah kita lapor di Propam, dikasih informasi bahwa telah dipinjam pakaikan. Nah ini yang kami sesalkan, dan kami pasti juga akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terkait hal ini. Karena berarti orang yang membeli, ya kan, orang yang membeli patut diduga, yang membeli barang itu terhadap si terlapor Stephen, patut diduga ada pasal penodaan juga, 480. Itulah dugaannya. Dan kita akan teruskan, kalau kita bicara materi hukum, kita akan fight secara materi hukum. Kan begitu. Ini karena hak hukum daripada klien kami, hak warga negara konstitusional menjamin negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Kan begitu. Kak Vincent sama Kak Jedar sendiri mungkin Kalau tinggal di Bali sih kebetulan memang sudah sebelum musibah ini muncul, kita memang udah tinggal di Bali. Jadi itu kita nggak mau bikin alasan kita di Bali gara-gara kasus ini, enggak. Kita memang udah sebelum kasus ini muncul, kita memang udah tinggal di Bali. Apalagi Vincent kan sudah mau 15 tahun lah di Bali. ada perbedaan apa mungkin tinggal di Jakarta dengan tinggal di Bali? Itu pertanyaannya udah mulai miring Kak. Kita fokus ke kasusnya saja ya Kak. Kakak,
Mungkin sekarang udah diketahui belum sih keadaan Stephen sendiri itu ada di mana? Belum Mungkin tahu, udah. belum jelas, tapi kita kan berharap aparat kepolisian akan ambil tindakan yang lebih tegas biar keadilan kita tuh diberikan. Jadi kalau pertanyaan itu belum bisa dijawab full, tapi nanti kedepannya pasti ada jawabannya. Setelah selesai somasi kemarin mungkin seperti apa Kak? Gimana? Yang somasi yang kemarin dikasih ke kakak itu Oh, dari Siap. Jadi terkait kemarin ya membahas somasi sedikit yang sempat ditujukan kepada klien kami sampai pada saat ini tidak ada progres, belum ada progres. Dan kami pun meyakini memang apa yang telah kami sampaikan semua sudah sesuai materi hukum. Sama-sama. Jadi kita dalam hal ini mencari keadilan, otomatis secara mutatis mutandis yang kita ingin adalah penegakan hukum yang adil. Itu saja. Bentar, berarti selama ini mobil gimana? Udah ditemukan atau gimana? Keadaan mobil sendiri belum sama sekali ya, belum ada titik terang. cuma satu yang tadi pagi dikabarin oleh Bang Roli tadi yang masalah mobil Alphard. Alphard di Ya. Yang kita ketahui yaitu ada di Polda Bali karena surat mereka kan mereka yang ngambil. Entah itu mau dipinjam pakaikan kepada siapapun, tidak ada hubungannya dengan kita. Rekstandelingannya nggak terkait dengan kita. Yang kita tahu, kita sudah serahkan ke Polda Bali, maka kita minta pertanggungjawaban Polda Bali. Kan begitu. Jadinya ada oknum polisi atau gimana? Ya, patut diduga itu ada ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dalam hal ini. Artinya ada dugaan juga telah memihak kepada satu pihak, kan begitu. Jadi ada kecewa gak sih sama pihak polisian? Selama ini kasus apa berlarut ya, sampai akhirnya nggak ada kejelasan sama sekali, malah ada oknum. Kalau saya sih pribadi saya optimis pasti akan ada jalan yang terbaik buat kita. Saya yakin juga pasti dengan bantuan teman-teman wartawan suara hati saya ini bisa didengar sama penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita, agar bisa membantu untuk mendapatkan jalan terbaik hukum yang sejelas-jelasnya kepastian hukum buat kita yang melapor dan mengadu. Ada upaya apa lagi sih selain upaya hukum untuk mengetahui? Dan justru ini semakin terang gitu kalau kita lihat. Semakin kita kawal kasus ini ada perkembangan sejujurnya. Cuman memang terhadap terlapor si Christopher ini yang kita dapat informasi terakhir baru dilakukan panggilan 1 kali. Disitulah kita berharap Polda Metro juga dapat memberikan kepastian hukum. Ya kita percayalah, sekarang Kapolri kan lagi ya semangat untuk membangun citra Polri kembali. Di situ justru orang-orang yang melapor mengadukan itu membantu untuk Kapolri mewujudkan itu. Kalau ada dugaan anggota tidak benar, laporkan, adukan. Dan kita kan melakukan upaya hukum yang ada. Di Propam ini adalah badan yang khusus apabila ada dugaan-dugaan terkait ada dugaan penyalahgunaan kewenangan tugas fungsi sebagai penyidik. Di situ. Kalau dari JDR sendiri waktu itu tidak ada langkah-langkah yang lain untuk mencari tahu gitu, selain upaya hukum? Enggak, karena kami mau gimana pun tetap ikutin prosedur hukum. Karena itu yang juga berlaku di negara Indonesia dan itu juga jalur yang terbaiknya. Jadi untuk saya sendiri untuk menjadi investigator ngapain, ya kan? Jadi buat saat ini kita tetap ikutin prosedur hukum dan pengacara kita juga sangat membantu kita untuk menjalani kasus ini. Ya, artinya ini kan tetap juga dari pihak sana kan mungkin merasa benar ya. Apa-apa? Mungkin ada bukti-bukti yang tidak Apa-apa? cukup dari- Justru kemarin kan ada omongan dari pihak sebelah bahwa dia mau damai. Saya open untuk damai, tapi saya mau jelas gitu loh. Jelasnya tuh damainya mau kayak gimana, bentuknya gimana, perjanjiannya gimana, kan gitu. Jangan cuma keluar di media doang mau damai, tapi nggak ada niat baiknya loh untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang dia bilang ya. Jadi ya, tapi pihak sebelah boleh punya hak kok untuk merasa tidak bersalah, nggak apa-apa. Kan balik lagi kan kita kan kalau bisa, mari kita gelarkan bukti-bukti kita semua, ya kan gitu. Biar lebih jelas, biar nggak usah pling-plang kayak gini. merasa dipermainkan nggak sih dengan itu? Saya tetap optimis, jadi ya tetap jalanin ya jalan hukum prosedurnya. Tadi setelah laporan mungkin ada kepastiankah sampai kapan untuk menunggu kepastian? Belum, jadi informasi yang disampaikan tadi hari ini setelah kita berkoordinasi nanti kita akan diarahkan kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri terkait hal tersebut.
Karena memang surat kita kan baru kita adukan tanggal 1, dan syukur sekarang kita sudah mendapatkan informasi tambahan bahwa telah dilimpahkan juga ke Biro Wasidik Bareskrim Polri. Ada lagi? Agak majuan. Kejedar, ya Mas Yunus. Nah. Boleh ya? Oke, jadi kita mulai ya. Selamat siang teman-teman rekan media semua. Jadi pada hari ini tanggal 12 ya September 2022 hari Senin, kita merilis bahwa kita telah mengadukan di Divpropam Mabes Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dari penyidik Ditreskrimum Polda Bali yang inisial FAA selaku PS Panit di Ditreskrimum Polda Bali. Mengapa kita mengadukan? Karena pada tanggal 7 Juni penyidik Ditreskrimum Polda Bali mendatangi rumah klien kami, yaitu Villa Jedar di Denpasar, Bali, dengan meminta Toyota Alphard B73DAR milik klien kami, meminta untuk diamankan bahasanya. Tetapi di situ kami cuma diberikan surat tanda penerimaan, di mana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada sprinsita. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh sprinsita juga, dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan. Tapi di sini hanya berdasarkan surat perintah lidik. Artinya kita memohon adanya due process of law. Penegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kami pun sempat menyurati Polda Bali pada saat itu. Nah, ini fotonya ya, kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73DAR. Kami sengaja, kami masih kami masih menghargai, jadi kita masih sensor di sini. Ini fotonya ya. Oke, saya lanjutkan. Pada tanggal 22 Agustus, kita menyurati Polda Bali menanyakan permohonan informasi dan klarifikasi terkait pengamanan mobil tersebut. Tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan. Sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propam Mabes Polri. Telah diterbitkan pengaduan tersebut. Dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September, baru ada jawaban dari Polda Bali, yaitu tanggal 8 September. Di mana di situ surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami, menyatakan bahwa mobil B73DAR milik klien kami telah dipinjam pakaikan terhadap seseorang yang inisialnya IKS. Dan di sini yang perlu kami sesalkan, harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan izin pakai tersebut diminta oleh seseorang. Karena harus diingat, digarisbawahi, ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami, tapi klien kami tidak pernah dipanggil, seakan-akan tidak digubris hak hukumnya. Oleh karena kami melapor di Divpropam Mabes Polri. Kan begitu kan? Nah, tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka. Dan hari ini juga kami dari Divpropam Mabes Polri dikasih info bahwa sudah ditangani juga, dilimpahkan ke Karo Wasidik Bareskrim Polri. Jadi kita akan menindaklanjuti proses pengaduan kami ini yang sudah kami ajukan di Divpropam Mabes Polri. Kan begitu kan? Nah, tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka. Dan hari ini juga kami dari Divpropam Mabes Polri dikasih info bahwa sudah ditangani juga, dilimpahkan ke Karo Wasidik Bareskrim Polri. Jadi kita akan menindaklanjuti proses pengaduan kami ini yang sudah kami ajukan di Divpropam Mabes Polri tanggal 1 September 2022. Jadi begitu teman-teman terkait pengaduannya. Oke, sebagaimana yang kita pengaduan pada tanggal 15 Juli 2022 yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Nah, informasi yang kita dapat bahwasanya terlapor sudah dipanggil 1 kali oleh pihak Polda Metro Jaya. Akan tetapi sampai saat ini kita belum dapat info selanjutnya. Nah, kita di situ sudah sampaikan semua bukti kita terkait saksi-saksi yang menerima dana dari Terlapor dari korban terlapor. Akan tetapi para saksi inilah yang diperintahkan oleh terlapor untuk menerima dana tersebut dari korban. Nah, harapan kami karena dugaan tindak pidana dan penipuan tersebut, dan kami sudah serahkan semua bukti kami, saksi kami, harapan kami demi menjamin kepastian hukum klien kami dan hak konstitusional klien kami agar dilakukan pemanggilan secara paksa tentunya ke depannya demi terjaminnya kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 8D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, di mana itu harus ada kepastian hukum yang berkeadilan. Dan besar harapan kami, Bapak Kapolri juga mendengar perkataan kami ini
dan Kapolda Metro Jaya juga mendengar ini agar supaya bisa jelaskan sini agar klien kami mendapatkan haknya, merasa adil dan tetap percaya kepada Polri. Cara seperti itu. Ini hujan nggak apa-apa ya guys. Mundur dikit lagi.